Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan semuanya, bertemu kembali dengan kami di Mulmat Inc. Jombang. Pada kesempatan kali ini kami akan membawakan sebuah materi, salah satu materi TOEFL yang terlihatnya adalah materi-materi remeh, tetapi ini bisa menjegal seorang siswa karena soal ini bisa dikatakan cukup menggemaskan. Menggemaskannya di mana, Pak? Oke, nanti ada pola penulisan yang berbeda dan kita sudah pernah belajar tetapi akhirnya bingung. Nah, itu kan berarti menggemaskan. Oke, kawan-kawan semuanya, doa dari kami tetap semoga semuanya kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dijauhkan dari pandemi ini. Oke, sebelum saya melanjutkan kawan-kawan, mohon bantuannya untuk melakukan sunnahnya YouTube. Sunnah ya, ini hukumnya boleh ya, boleh tidak. Oke, bisa like, comment, share, and subscribe. Langsung saja kawan-kawan semuanya. Oke, bayangkan ketika Anda ketemu soal model seperti ini. Di soal ini ada hampir sama. Ada penulisan yang hampir sama. Tetapi ini nanti berefek pada cara menjawab yang berbeda. Kawan-kawan yang saya lingkar, yang saya kotak warna merah itu kaitannya nanti dengan materinya adalah tentang kepemilikan. Dulu waktu kita di SMP, kita sudah pernah diajari oleh Bapak Ibu guru kita yang terhormat tentang konsep yang namanya posesif. Oke, konsepnya adalah seperti ini, konsep sederhananya. Bila nanti ada benda dimiliki oleh seseorang, kita bisa menulis dengan dua cara. Bisa kita tulis namanya, bisa kita tulis kata ganti si empunya, si pemiliknya. Kalau kita tulis pakai nama pemiliknya, semisal saya tulis di sini namanya adalah Ali. Ali ini sahabat saya di Samarinda. Oke, Mas Ali, nama Anda saya pakai mungkin. Misalnya benda ini miliknya Ali, maka Anda harus memberikan yang namanya apostrof. Tapi kalau Anda tidak mau menulis Ali, Anda harus mengganti pakai possessive adjektif dari Ali. Seandainya nanti di sini ada subjek, maaf, ada nama orang Susi, ya Anda harus mengganti her. Kurang lebih seperti itu. Ini konsep untuk pembelajaran cara menulis kepemilikan sebuah benda. Tetapi di soal TOEFL dikembangkan. Di soal TOEFL dikembangkan bagaimana kalau nanti ada dua nama seperti ini. Apa tandanya? Apa maksudnya kalau ada dua nama seperti ini? Yang satunya dikasih apostrof, yang satunya tidak. Yang di sini dua-duanya dikasih apostrof. Ini ada yang berbeda. Ini maksudnya bagaimana, Pak? Maksudnya begini kawan-kawan. Konsep yang pertama yang harus Anda perhatikan ya, nanti bila ada benda terus dimiliki oleh nama di sini, misalnya ada nama Ali N, misalkan di sini ada nama Eka. Nah, kalau benda ini ya, ini penting. Kalau benda ini adalah milik mereka berdua, ya, milik mereka berdua, berarti yang diberikan tanda apostrof itu adalah yang kedua ini. Berarti kalau ada seperti ini tanda bahwa benda ini milik mereka berdua. Jadi benda ini kepemilikan mereka berdua. Itu yang harus sampean perhatikan sebagai konsep yang pertama. Terus konsep yang kedua kawan-kawan yang namanya tes itu tentu biasanya dihubung-hubungkan dengan yang namanya predikat. Predikat itu seperti ini. Nah, ini namanya predikat yang berupa to be. Pak, kalau nanti dihubungkan dengan yang namanya predikat, cara menentukan predikatnya nanti apakah itu menggunakan is atau apakah
itu menggunakan are. Tentu di sini Anda harus menentukan dulu konsep yang kedua, yang dijadikan. Yang dijadikan subjek itu yang mana? Yang dijadikan subjek itu adalah bendanya, bukan pemiliknya. Yang dijadikan subjek itu bukan pemiliknya, tetapi bendanya. Tinggal kawan-kawan nanti lihat bendanya ada berapa. Kalau bendanya di sini adalah ada tunggal, bendanya cuma satu, berarti benda ini harus menggunakan predikat is. Bila soal itu nanti ditulis dalam simple present, gitu ya. Kalau nanti bendanya adalah benda jamak, berarti predikat yang dipakai adalah are. Bila sekali lagi ditulisnya pakai simple present. Bila nanti ditulisnya pakai simple past, ya tentu is harus diganti was. Bila ditulis dalam simple past, are diganti pakai were. Itu secara konsep. Jadi yang dijadikan subjek itu adalah bendanya, bukan pemiliknya. Berarti kawan-kawan, secara simpulan kawan-kawan, atau saya buatkan contoh dulu. Misalnya ya, di sini ada subjek begini, Andi and Alice. Nah, ini ada Ellie, terus di sini ada kata mother. Nah, yang dijadikan pembicaraan adalah mother-nya. Ya, ini adalah benda yang nanti berposisi sebagai subjek. Karena ibu ini milik mereka berdua, berarti nanti yang dikasih apostrof adalah ini. Jadi ini tanda bahwa sang ibu ini miliknya mereka berdua. Berarti kalau nanti dihubungkan dengan predikat, predikatnya adalah pakai is dalam tenses simple present. Gitu ya kawan-kawan. Jangan dikasih huruf S mother-nya, mothers misalnya. Nanti bahagia sang bapak. Kan gitu ya. Jangan pernah dikasih huruf S ya mother-nya, nanti ibunya jadi banyak nanti. Oke, kalau ibunya banyak berarti ada potensi bapak bahagia. Gitu kawan-kawan ya. Maka Anda perhatikan di sini penulisannya adalah yang dikasih tanda apostrof itu adalah Lisa. Berarti pemiliknya mereka berdua. Mari kita lihat bendanya. Kalau di sini bendanya satu, pakai is, bisa jadi benar. Kenapa kok bisa jadi benar? Karena kita belum membaca jawaban yang B, C, D. Gitu kawan-kawan ya. Terus kalau seperti ini, bendanya ada jamak. Sangat mungkin bendanya jamak. Tetapi jawaban B salah. Kok salah? Katanya tadi boleh pakai were. Boleh pakai were, tetapi sudah dihadang oleh ini. Ini adalah present. Nah, kalau ini present berarti Anda nggak boleh pakai B. B salah. Kalau seperti C ini apartemennya satu. Berarti Alan dan Lisa mempunyai satu apartemen. Kalau mempunyai satu apartemen nggak boleh pakai are, karena are ini jamak. Bendanya harus jamak di sini. Berarti C salah. Demikian juga kawan-kawan yang D salah. Bendanya satu, di sini pakai was. Kan sudah ditunggu sama now. Now ini kan tanda present, berarti jawaban D salah. Maka yang benar adalah yang A. Untuk soal berikutnya, ada konsep begini kawan-kawan. Kalau nanti Anda lihat di sini konsepnya ada benda. Benda ini milik siapa? Bendanya berapa?
Anda lihat, kalau nanti saya simbolkan nama orangnya ada A, ada apostrof, dihubungkan dengan N, ada pemilik yang lain yaitu B, ada apostrof, berarti ini pemilik ini ada satu, pemiliknya juga ada satu. Berarti di sini dihubungkan dengan N. Kalau dihubungkan dengan N, kita simbolkan dengan teori matematika, itu kan jumlah. Berarti bendanya, pemiliknya ada dua. Kalau pemiliknya ada dua, bendanya tentunya adalah jamak. Jadi Alan di soal ini, Alan punya satu, Lisa punya satu, ada kata N berarti dijumlah, berarti jelas bendanya lebih dari satu. Maka kalau demikian bendanya harus jamak. Sementara yang A bendanya tunggal, ini salah. Sementara bendanya yang B ini adalah jamak dan predikatnya pakai are. Dengan tanda ada ini, berarti jawaban B benar. Jawaban C salah, kenapa? Karena nggak ada huruf S, tanda jamak. Kan ini ada dua pemilik atas dua benda. Berarti jawaban C salah. Kalau jawaban D menyalahi konsep grammar. Berarti jawaban A, C, D salah, kawan-kawan. Jadi kesimpulannya apa? Dari dua soal itu, kawan-kawan, bisa kita simpulkan seperti ini. Kita simpulkan seperti ini. Kalau nanti ada benda, terus pemiliknya menulisnya adalah seperti ini yang dikasih B saja, yang dikasih apostrof, berarti ini mereka menjadi satu. Pemiliknya adalah mereka berdua. Tetapi kalau nanti ada A, nama orang, saya kasih apostrof, N, B, saya kasih apostrof, berarti mereka mempunyai sendiri-sendiri. Masing-masing punya satu, masing-masing punya satu. Kalau di jumlah, berarti pemiliknya atas dua benda. Berarti jamak. Gitu kawan-kawan ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Oke, sebelum saya akhiri, sekali lagi dipersilakan untuk subscribe, like, and share. Kalau ada hal-hal yang perlu ditanyakan, sudah saya siapkan jalur untuk kita berkomunikasi. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.